sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya, yaitu menyusun teks eksposisi. Nah, dikatakan menyusun teks eksposisi, tentunya kita harus mampu membuat suatu contoh teks eksposisi. Nah, yang menjadi langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, langkah pertama untuk membuat suatu teks eksposisi adalah menentukan topik. Tentukanlah topik apa yang ingin kamu pilih, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, kenakalan remaja, dan perekonomian, dan lain sebagainya. Seperti itulah contoh topik yang akan kita buat untuk menyusun suatu teks eksposisi, misalnya kesehatan, ekonomi, pendidikan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Bahan tulisan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, wawancara, pengamatan, surat kabar, televisi, dan media yang lainnya. Nah, seperti itulah contoh mengumpulkan bahan. Kita mengumpulkan bahan tersebut dari sumber mana saja, seperti televisi, media lainnya, surat kabar, wawancara, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Nah, langkah menyusun teks eksposisi yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Menyusun kerangka berarti memecah topik ke dalam beberapa subtopik secara sistematis dan logis. Memecah topik ke dalam beberapa subtopik secara sistematis dan logis. Nah, kerangka eksposisi berarti struktur ataupun susunan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Di sini Ibu membuat contoh, misalnya topiknya adalah dampak buruk telepon genggam. Nah, subtopiknya adalah Ibu katakan tadi bahwa subtopiknya terdiri dari struktur. Maka subtopiknya yaitu tesis. Tesis dalam teks eksposisi yaitu telepon genggam ternyata memiliki dampak buruk bagi pelajar. Nah, argumentasinya yang pertama yaitu mengganggu konsentrasi belajar, menurunnya prestasi belajar, mempengaruhi sikap dan perilaku, dan yang keempat memboroskan keuangan. Nah, yang kemudian yaitu rekomendasi ataupun penegasan ulang maupun saran. Nah, contohnya yaitu jika dampak tersebut tetap dibiarkan, generasi muda akan terancam. Oleh karena itu, gunakanlah telepon genggam seperlunya saja. Baiklah, langkah membuat ataupun menyusun teks eksposisi yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Nah, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Artinya adalah mengembangkan subtopik menjadi teks yang utuh. Satu subtopik dapat dikembangkan menjadi satu paragraf ataupun lebih. Penulis harus mampu menyajikan fakta dan alasan yang logis, sekaligus memilih kata ataupun istilah yang tepat. Penulis menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu dengan pola deduktif ataupun diawali dengan gagasan utama ataupun kalimat utama, kemudian diiringi dengan gagasan penjelas ataupun kalimat penjelas. Bisa juga dengan pola induktif ataupun diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan gagasan utama. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Nah, di sini Ibu membuat pola paragraf yaitu pola deduktif, yang artinya dari umum ke khusus. Pola deduktif yaitu dari umum ke khusus. Nah, di sini Ibu membuat contohnya yaitu kalimat 1, 2, Ibu ulang, yaitu kalimat 1 itu berupa gagasan umum ataupun kalimat utama, dan kalimat 2, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat penjelas ataupun gagasan penjelas. Nah, contoh dalam kalimat yaitu kalimat utamanya adalah Jepang sangat peduli lingkungan, dan kalimat penjelasnya yaitu beragam aspek mengacu pada lingkungan, sponsor konferensi lingkungan, mendaur ulang sampah dan industri bebas polusi, dan yang terakhir kalimat penjelasnya adalah memproduksi kendaraan ramah lingkungan. Demikianlah pola paragraf deduktif di dalam teks eksposisi. Nah, pola paragraf induktif di dalam teks eksposisi yaitu seperti ini. Ibu katakan sekali lagi bahwa pola paragraf induktif berarti dari khusus ke umum, dari kalimat-kalimat penjelas
ke kalimat-kalimat utama ataupun gagasan utama. Nah, contohnya di sini kalimat yang pertama, kedua, dan ketiga merupakan kalimat penjelas, dan kalimat yang terakhir ataupun kalimat yang keempat adalah kalimat utama. Contohnya yaitu kalimat penjelas yang pertama adalah arti inflasi lunak, kalimat penjelas yang kedua adalah arti inflasi moderat, kalimat penjelas yang ketiga adalah arti inflasi keras, dan kalimat utamanya adalah dikenal 3 macam inflasi. Nah, Ibu katakan sekali lagi bahwa pola deduktif berarti dari umum ke khusus, dari kalimat utama ke kalimat-kalimat penjelas, dan pola induktif adalah sebaliknya. Diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian kalimat utama. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai langkah menyusun teks eksposisi. Demikianlah langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyusun teks eksposisi. Ibu sudah jelaskan tadi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Kita tentukan topik apa yang kita pilih. Yang kemudian yaitu mengumpulkan bahannya dari mana saja, dari media televisi, surat kabar, pengamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka, dan yang keempat adalah mengembangkan kerangka menjadi beberapa paragraf supaya teks eksposisi tersebut menjadi utuh. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai menyusun teks eksposisi. Jika ada pertanyaan dari anak-anak Ibu persilahkan bisa ditanyakan melalui chat grup. Sekian dan terima kasih.